Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Insya Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Tentu masih di kegiatan Amaliyah Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan juga yang mengurangi pahala puasa kita. Nah, seperti apa saja ya hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri? Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa jelas. Itu yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hilang ingatan, gila, mabuk-mabukan, ya, lalu murtad, keluar dari Islam dengan sengaja, haid dan nifas bagi wanita. Nah, lalu hal-hal apa saja yang menjadikan puasa kita sia-sia, artinya merusak pahala puasa kita. Nah, yang pertama yang dapat membuat pahala puasa kita rusak yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan perkataan-perkataan yang tidak baik alias tercela juga. Seperti apa contohnya? Berbohong atau berdusta, menghina orang lain seenaknya, berkelahi dengan orang lain tanpa sebab, berkata-kata kotor yang memang tidak sangat indah sekali didengar, bersumpah palsu atas apapun, dengki terhadap orang lain, memfitnah orang lain, dan bahkan bisa membuat orang lain rugi, sakit hati. Itu sangat tidak disarankan sekali. Banyak sekali itu sifat-sifat atau perbuatan yang tercela yang dapat merusak pahala puasa kita. Nah, selanjutnya orang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu orang seperti apa saja? Nah, apakah boleh tidak berpuasa ketika orang lain berpuasa wajib di bulan suci Ramadan? Ada. Nah, yang pertama, Allah memberikan keringanan atau rukhsah kepada orang-orang yang sedang bepergian jauh atau disebut musafir. Tapi itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, artinya bukan berarti nanti tidak diganti, tapi harus diganti dan dikodo setelah selesai bulan suci Ramadan. Lalu ada juga orang yang sakit karena tidak benar-benar tidak kuat untuk berpuasa, daripada dia nanti akan berakibat lebih buruk lagi dari penyakitnya, makanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit yang parah. Lalu wanita yang sedang hamil, karena ibu hamil itu harus memenuhi standar gizinya yang baik untuk apa? Calon bayi di dalam kandungannya. Nah, lalu wanita yang sedang menyusui anaknya, itu pun sama, itu lebih penting karena ibu yang menyusui itu harus menghasilkan air susunya yang benar-benar berkualitas baik, yaitu dengan cara makan dan minum yang bergizi. Nah, makanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu orang yang memang sudah tua renta, yang sudah benar-benar lanjut usia, yang memang fisiknya pun sudah lemah, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa, maka boleh batal atau bisa diganti dengan amalan yang lain nanti ketika mengkodoknya, seperti itu ya. Nah, orang yang dilarang untuk berpuasa, nah ada orang yang dilarang tidak berpuasa, itu orang yang apa? Yang pertama jelas wanita yang sedang haid, ya. Wanita yang sudah akil balik pasti akan mengalami haid atau menstruasi, itu tidak disarankan dan memang tidak boleh dan dilarang untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan juga tentunya. Dan wanita yang sedang nifas, artinya sudah melahirkan, keluar darah nifas, itu juga tidak boleh untuk berpuasa. Nah, ada dalil Al-Quran yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Nah, yang artinya seperti ini, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan ketika itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang memberatkan atau orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa maka bisa diganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan orang yang dilarang berpuasa juga di bulan suci Ramadan ini diwajibkan untuk mengganti puasanya di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Misal dia tidak berpuasanya karena sebab tertentu itu selama 10 hari, maka dia harus mengkodonya juga selama 10 hari, tidak boleh kurang ya. Nah, adapun yang cukup menggantinya puasa tersebut dengan membayar fidyah seperti tadi disebutkan, memberikan makan kepada orang yang miskin ya. Nah, itu bagi apa? Bagi orang yang sudah lanjut usia karena kan tidak mampu untuk berpuasa juga. Nah, fidyah itu adalah satu porsi makanan lengkap dengan lauk pauknya ya, atau minumannya juga, pokoknya yang layak benar-benar bisa dimakan dengan standar gizi yang seimbang ya. Nah, itulah untuk materi kita hari ini yang sudah Bapak sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kalian semua, dan kalian semua juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu baik secara lahir maupun batin. Kita akhiri materi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.